Halo anak-anak semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Miss harap kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama Miss Winda. Kali ini Miss akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Kebaikan yang Menjadi Kekuatan. Nah, kira-kira apa sih isi dari dongeng ini? Kebaikan menjadi kekuatan. Gimana ya? Kok bisa kebaikan jadi kekuatan? Penasaran dengan ceritanya? Yuk, dengarkan cerita berikut. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang gadis kecil yang bernama Rana. Pagi itu, matahari bersinar cerah dan burung-burung berkicau riang. Rana bangun dengan semangat, siap menghadapi hari baru. Nah, saat Rana sarapan, nenek bercerita bahwa kakek tua yang ada di ujung desa sedang sakit. Kakek tua adalah tetangga yang baik hati dan selalu tersenyum. Rana merasa sedih mendengarnya. Tiba-tiba Rana mendapat sebuah ide. Nenek, bagaimana kalau kita membuatkan kakek tua sup hangat dan kue kesukaannya? Usul Rana. Nenek tersenyum dan memuji ide cucunya. Rana dan nenek pun mulai memasak. Rana membantu mengupas sayuran, sementara nenek menyiapkan adonan kue. Mereka bekerja sama dengan gembira, mengisi dapur dengan aroma yang harum dan penuh cinta. Nah, setelah semuanya siap, Rana dengan hati-hati membawa keranjang berisi sup dan kue. Nenek berjalan di sampingnya Rana dan memegang tangannya. Mereka menyusuri jalan setapak desa, melewati kebun bunga yang indah. Nah, ketika sampai di rumah kakek tua, Rana mengetuk pintu perlahan. Kakek tua membuka pintu dengan wajah pucat, namun senyum tulus merekah saat melihat Rana dan nenek. Kakek tua mengundang mereka untuk masuk ke dalam rumah. Nenek membantu kakek duduk di kursi yang nyaman. Sementara si Rana menyerahkan keranjang itu kepada kakek tua. Ini sup hangat dan kue kesukaan kakek. Semoga kakek cepat sembuh, kata Rana dengan ucapan lembut. Mata kakek berkaca-kaca penuh haru. Lalu Rana duduk di samping kakek tua dan bercerita tentang bunga-bunga baru yang mekar di kebunnya. Cerita polos Rana membuat hati kakek tua yang sakit terasa sedikit terhibur dan hangat. Sebelum pulang, Rana melihat beberapa tanaman di halaman. Kakek tua layu karena tidak terawat. Rana berjanji kepada si kakek tua kalau besok dia akan membantu kakek tua untuk menyiram tanaman si kakek tua. Nah, keesokan harinya Rana kembali datang ke rumah kakek tua dengan membawa gayung kecilnya. Ia menyirami semua tanamannya dengan penuh perhatian. Ia tahu kasih sayang juga berarti tindakan nyata. Nah, saat menyiram, ia bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama Ben yang sedang berjalan melewati rumah kakek tua. Ben melihat apa yang dilakukan Rana dan merasa kagum dengan tindakan
dan Rana yang sangat rajin. Rana menjelaskan kepada Ben bahwa kakek tua sedang sakit dan ia membantunya. Rana lalu mengajak Ben, "Mau bantu aku merapikan daun-daun kering ini, Ben?" Ben dengan senang hati setuju. Mereka bekerja sama mengumpulkan daun-daun kering. Pekerjaan yang terasa berat menjadi ringan karena dilakukan bersama-sama. Mereka tertawa dan mulai berteman. Beberapa hari kemudian, saat Rana dan Nenek berkunjung lagi, kakek tua sudah terlihat lebih baik. Wajahnya tidak lagi pucat dan ia sudah kuat untuk berjalan meskipun harus masih dibantu dengan tongkat. Kakek tua menggenggam tangan Rana. "Terima kasih Rana dan Nenek. Sup kue dan buat..." Kakek tua menggenggam tangan Rana. "Terima kasih Rana dan Nenek. Sup dan kue buatan kalian memberiku kekuatan. Tapi perhatianmu dan neneklah yang menyembuhkan hatiku. Hatiku sekarang menjadi senang," katanya dengan suara tulus. Kakek tua lalu memberikan Rana sebuah buku cerita bergambar tua. "Ini buku kesukaan kakek saat kecil. Ambillah sebagai kenang-kenangan dari ketulusan hatimu," ujar kakek kepada Rana. Nah, saat pulang ke rumah, Rana kembali menceritakan semuanya kepada Nenek. Nenek mengangguk. "Ingatlah Rana, cinta kasih sejati bukan hanya kata-kata, tapi adalah tindakan nyata dan perhatian tulus kepada sesama," kata Nenek kepada Rana. Nah, mulai hari itu Rana bertekad untuk selalu membawa kebaikan dan perhatian kepada siapapun yang membutuhkan. Ia tahu satu tindakan cinta kasih dapat mengubah hari seseorang. Nah, tadi kalian sudah mendengarkan cerita dongeng yang Miss bacakan tadi. Cerita dongeng yang berjudul Kebaikan yang Membawa Kekuatan. Nah, dari cerita dongeng itu kita dapat pesan moral nih atau nasihat dari cerita itu. Nasihatnya adalah kebaikan hati itu bukan cuma kata-kata, ya, tapi adalah melakukan tindakan nyata untuk membantu orang lain. Nah, mungkin itu saja cerita dari Miss. Semoga pesan moral ataupun nasihat dari cerita yang Miss bawakan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Sampai jumpa lagi di dongeng selanjutnya.